Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya bersama Gus Iman kembali menyapa Anda tentunya dengan karya-karya terbaik kami. Nah, pemirsa Kelana Masa, pada malam hari ini saya akan berbicara atau ngobrol santai bersama Gus Iman. Kita akan membicarakan satu tema yang mungkin nantinya akan membuat atau menambah pengetahuan teman-teman semua, khususnya pemirsa Kelana Masa. Nah, kebetulan malam hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda santet, guna-guna atau sihir datang menghampiri kita atau datang ke rumah kita. Jadi nantinya pembahasan ini akan kami bahas secara detail dengan Gus Iman, dan mudah-mudahan nantinya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Iman? Alhamdulillah, atas berkah Allah kita masih sehat. Iya. Alhamdulillah. Nah Gus, Gus Iman tadi sudah dengar bahwa kita akan membahas tanda-tanda santet atau guna-guna atau sihir menghampiri kita atau datang ke rumah kita. Boleh. Kira-kira untuk pembahasan itu Gus, nantinya ada bagian-bagian tips atau apa tidak buat penonton gitu? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Tapi sebelum itu Gus, saya tahan dulu. Ya. Gus Iman kalau ingin menyapa penonton pemirsa Kelana Masa, silahkan Gus. Ya. Buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami tentunya ya di sini. Dan tak lupa juga saya doakan semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, rizki melimpah, karir yang terus melejit semoga saja, walaupun masih dalam suasana pandemi tentunya. Tapi ya nggak apa-apa sahabat ya. Berbaik sangkalah kepada Allah, semoga pandemi di negeri ini cepat berlalu dan gak datang lagi dengan pandemi-pandemi yang lain tentunya. Amin. Dan buat sahabat Kelana Masa yang sudah aktif menonton, tak lupa juga eksisnya kami sampai sekarang tentunya tak terlepas daripada dukungan sahabat Kelana Masa semua. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza angkafiro bi'amalikum wa bi'hudurikum, amin ya, seperti itu. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Ya. Jadi langsung saja nih Gus ya, kita bicarakan tentang bagaimana tanda-tanda santet, guna-guna atau sihir menghampiri kita. Ya. Jadi sebelumnya saya sebelum ke sana saya akan bertanya pada Gus Iman, apakah memang santet itu datang apa memberi tanda Gus? Iya. Kalau secara alamiahnya santet datang itu apakah memberi tanda? Sebetulnya tidak. Tidak Gus, ya. Jadi tanda-tanda itu muncul dengan sendirinya, bukan karena bersumber dari itu santet. Alamiah. Jadi bagi kita yang tidak tahu dunia spiritual atau supranatural Gus, kira-kira ketika santet itu datang, apa memang bisa berasa atau bisa kita lihat itu? Bisa ya? Bisa kita rasakan sebetulnya. Terkadang sampai bisa kita dengarkan. Jadi melalui tanda-tanda itu ya? Melalui tanda-tanda yang ditimbulkan. Oke. Jadi langsung saja Gus Iman, apa kira-kira tanda-tanda santet itu datang menghampiri kita Gus? Iya, jadi pertama harus kita pahami dulu, memang tak bisa dipungkiri di negara kita ini, Nusantara lah lebih tepatnya ya. Tak bisa dipungkiri memang hal klenik dunia gaib sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga saja sedikit pesan ataupun tips dari saya bisa menjadi manfaat untuk semuanya tentunya, harapan saya ya. Pertama, tanda-tanda seperti apa apabila santet, sihir, guna-guna ataupun mungkin ada perbedaan nama di lain daerah ya, sama sebetulnya itu kategori gaib sedang bergerak, digerakkan oleh oknum tertentu ya. Pertama, biasanya itu terjadi adanya suara benturan. Suara benturan. Ya, terkadang mau di depan rumah kita, mau di atas rumah kita. Tapi begitu kita cek benturan itu nggak ada bukti ataupun sesuatu yang pecah ataupun yang jatuh. Kayak kalau bisa saya gambarkan, kayak
kira-kira kelelawar bawa buah jambu jatuh ke atas seng rumah kita, salah satunya seperti itu ya. Tapi terkadang macam suara apa namanya petasan besar kecilnya tergantung energi yang diluncurkan tentunya. Kayak suara ledakan iya, gitu ya. Suara ledakan seperti itu. Jadi kira-kira apa lagi guys yang menandai santet ini datang ke rumah kita? Kedua, biasanya sebelum santet itu adanya tanda-tanda itu biasanya diawali dengan suasana mencekam. Ya, mencekam. Terkadang diri kita ataupun target ataupun kita yang punya rumah yang akan ditargetkan itu mengalami kegelisahan yang di luar kewajaran. Sebelum terjadi ledakan biasanya seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kita akan terkena santet, mungkin lah dikirimin santet, suasana rumah kita itu terasa mencekam, lalu kita apa ya, gelisah di luar kewajaran. Di luar kewajaran. Biasanya santet ini seringnya dikirim itu di atas jam 12 malam. Jam 12 malam. Jarang dikirim sore hari ataupun ya siang hari, sangat jarang. Jadi kira-kira kenapa Gus di jam 12 malam? Oke, memang itulah salah satu yang difahami oleh para dukun-dukun santet yang kemungkinan di request oleh oknum tertentu guna memuaskan keinginannya. Pemahaman daripada dukun santet memang begitu. Lewat jam 12 malam itu adalah waktu yang memang lazimnya manusia kebanyakan tidur. Kalaupun ada yang belum tidur biasanya ya sudah capek dan mengantuk. Disitulah mulai celah dianggap oleh dukun santet ini guna meluncurkan aksinya. Jadi di situ titik lemah kita guys. Termasuk, ketika kita sudah capek bekerja, beraktivitas, lalu kita mulai mengantuk dan tidur, lebih gampang terkena mungkin ya. Lebih gampang santet itu diluncurkan. Gitu ya. Jadi tadi tanda-tandanya ada suara ledakan ataupun benturan. Yang kedua, suasana rumah kita mulai mencekam. Dan si pemilik rumah atau yang target santet ini mulai merasa gelisah di luar kewajaran Gus ya. Iya, termasuk itu. Kira-kira ada lagi Gus yang di tanda-tanda yang lain? Kayak misalnya penampakan gitu. Enggak juga Gus. Kalau penampakan saat santet itu mendekat jarang terjadi. Penampakan biasa mau muncul bila mana santet itu sudah meluncur, sudah bersarang di sekitaran rumah kita atau mungkin di dalam rumah kita, mengendap lama tidak dinetralkan, mau mengalami penampakan. Begini Gus, bisa jadi kira-kira bisa atau tidak nih Gus, ketika santet datang sama sekali kita tidak menyadari dan yang kita rasakan itu di rumah biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba santet datang ke tubuh kita, itu bisa nggak Gus? Bisa saja ya. Kalau itu yang terjadi, kasusnya seperti itu, sangat menandakan bahwasanya mohon maaf ya, kayaknya kita manusia dalam kondisi imannya yang sangat lagi melemah. Jadi ketika keimanan kita bisa dibilang ya tidak lemah lagi guys ya. Tanda-tanda ini tadi itu sebetulnya memberi alarm bagi si manusia targetnya tadi. Itu memang tanda-tanda supaya kita menghindar atau bagaimana kira-kira? Terjadinya benturan ataupun suara ledakan itu karena adanya dua energi yang bertabrakan. Dari mana energi ini yang bertabrakan? Satu dari kiriman, kedua iman kita. Yang kita hidupkan di rumah itu kan diserap oleh lingkungan kita, rumah kita. Mungkin dinding rumah kita bisa menyerap energi daripada ibadah, doa-doa kita. Jadi begitu ya Gus. Ibadah kita bukan cuma bermanfaat buat kita. Betul. Buat lingkungan juga ya. Makanya dalam Islam kan diterangkan ad-du'a'u sijnul mu'minin, ad-du'a'u silahul mu'min ya. Doa adalah senjatanya orang Islam. Ad-du'a'u kasyayf, doa perumpamaan senjata seperti pedang, begitu loh. Jadi saat iman kita lemah, kita malas berzikir, yakinnya kepada Allah kayaknya lagi menurun. Ya, memang manusia sering mengalami fase-fase itu. Iya, iman nggak mungkin naik terus untuk kita kalangan awam. Terkadang naik, terkadang turun. Kadang yang sakit ini saat turun nggak sadar, kita nggak mau naik, begitu loh.
itu bahaya. Jadi ibadah kita, ketakwaan kita itu bisa menjadi pelapis kita dari gangguan santet. Oh, Ya. jadi sebetulnya kalau misalnya saya simpulkan, Gus, untuk menghindari santet, teluh atau sihir itu tadi cukup perkuat iman. Perkuat gitu ya, Gus? iman, yakinlah mudah-mudahan iman dan takwa kita asal bagus, insya Allah Allah melindungi. Jadi ketika santet atau sihir itu datang ke rumah kita, dengan sendirinya sekeliling kita itu menolak, Gus. Menolak, iya. Jangan sampai nyampe ke kita begitu ya. Iya. Mudah-mudahan yakinlah kepada Allah. Allah bakal melindungi. Caranya seperti apa itu urusan Allah. Tapi dalam beberapa penjelasan seperti tadi yang saya uraikan. Jadi begini, Gus, ketika kita mendengar suara ledakan itu bisa didengar satu orang atau semua orang yang ada di rumah itu kira-kira? Itu tergantung kadar daripada santetnya. Kalau santetnya kecil terkadang hanya beberapa orang, kadang satu orang aja yang mendengar di rumah itu. Tapi kalau kadarnya besar bisa didengar lebih dari 2 ataupun 3 orang. Bisa didengar. Semakin besar perlindungan energi kita, santetnya, semakin besar juga suara ledakannya. Iya, begitu. Semakin besar energi santetnya, semakin besar juga energi perlindungan dalam diri kita, semakin besar ledakan yang bakal ditimbulkan. Baru tahu ini saya, guys. Ini semoga juga bermanfaat buat penonton semua ya, yang dimanapun mereka berada ya, Gus. Mudah-mudahan. Semoga kan ini pengetahuan ini sebetulnya memang saya sendiri juga belum tahu, makanya ketika kita bikin video ini ya alhamdulillahnya selain kita berbagi ilmu kepada orang lain, juga Gus Iman juga berbagi ilmu pada saya. Alhamdulillah, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin bagi kita semua kalangan awam yang bila mana setelah mengalami atau mendengarkan fenomena itu, kok terus jantung kita, batin kita makin gak tenang, jangan bingung. Ya, segera bergegas, bagusnya ambil air wudhu, bawa ibadah, bawa zikir. Mudah-mudahan kita bakal dibantu, ditenangkan oleh Allah, dan perlindungan makin bakal dikuatkan lagi. Ketika kita sudah merasa gelisah, tidak menentu di luar kewajaran tadi, Gus ya. Kira-kira kita sudah mendengar tanda-tanda kayak ledakan tadi, suasana rumah mulai mencekam. Jadi ada baiknya dianjurkan untuk silakan ambil wudhu dan berzikir ya, Gus ya, supaya perlindungan itu lebih besar begitu ya. Insya Allah ya. Jadi cukup, Gus? Saya rasa mungkin cukup sedikit poin terakhir lah ya. Apakah semua santet sifatnya seperti itu? Tidak juga. Kalau santetnya kadarnya ringan, keimanan si manusia yang menghuni itu rumah bahkan nggak terjadi apapun. Kalaupun terjadi ledakan itu jauh. Jadi tidak sampai terdengar ke pemilik rumah. Betul. Jadi dihalau dengan otomatis lah. Berarti kalau bisa saya simpulkan begini, Gus. Kalau misalnya keimanan kita ya bisa dibilang cukup lah. Bagus lah. Bagus lah. Jadi ini yang menyerap energi keimanan kita mungkin tadi sekitaran kita aja. Mungkin kalau kita tingkat yang lebih besar, mungkin jangkauannya mungkin lebih lebar, meluas sampai ke halaman rumah kita. Radiusnya itu berapa jauh tergantung juga posisi keimanan kita. Jadi semakin besar keimanan kita, mungkin semakin jauh radiusnya. Semakin jauh. Jadi tidak sempat terdengar tanda-tanda tadi itu ya, Gus. Tidak terdengar tanda-tanda apapun, terasa macam tak ada apa-apa. Padahal santet lagi mencoba mengintai kita. Tapi kita tenanglah saja. Ya. Makanya saran saya bagi siapa sajalah sahabat Kelana Masa dimanapun berada, tanpa terkecuali saya pun awam. Ya. Maka jangan pernah takut dengan santet. Jangan pernah takut dengan guna-guna, karena semua ada solusinya, yakni dekatkan diri kita kepada Allah semaksimal mungkin semampu kita, dan catatan jangan ada kesombongan. Di video yang lalu kita pernah nyinggung orang yang rawan disantet, rawan terkena santet adalah orang yang sombong tadi. Jangan ada. Jadi jangan terlalu takut pada santet dan jangan juga terlalu meremehkan atau bersifat sombong malahan, Gus ya. Betul. Itu malah rawan terkena santet. Rawan terkena, seperti itulah. Cukup, Gus? Saya rasa mungkin cukup lah. Nah, pemirsa Kelana Masa, tadi kita sudah membahas tanda-tanda santet itu datang dan menghampiri kita. Yaitu yang pertama tadi adanya terjadi ledakan-ledakan yang sekitaran rumah kita, dan yang kedua suasana rumah kita itu mulai mencekam, dan yang ketiga tadi
kita merasa gelisah, tidak menentu, dan gelisahnya ini tidak wajar, Gus, ya. Betul. Jadi itulah tanda-tandanya. Tapi teman-teman, tanda-tanda ini bisa juga tidak terjadi kalau misalnya kadar keimanan kita sedang naik atau menebal, gitu ya, Gus, ya. Itu sama sekali tidak terjadi tanda-tanda itu, karena tanda-tanda itu sebetulnya bukan tidak terjadi, tapi terjadi di radius yang jauh dari rumah kita, Gus, ya. Itu karena keimanan kita yang menebal tadi, Gus, ya. Oke. Dan segitu aja teman-teman pemirsa Kelana Masa video malam hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga juga bisa diterapkan, dan teman-teman bisa merasakan sendiri nantinya kalau misalnya suasana atau tanda-tanda itu datang seperti yang Gus Iman terangkan tadi. Nah, lagi-lagi teman-teman, semua atau santet guna-guna sihir itu kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya. Jadi yang terpenting adalah pertebal keimanan, Gus, ya. Pertebal keimanan, karena kekuatan Allah, pertolongan Allah itu tiada tandingannya. Setan di muka bumi ini tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan ilmunya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi demikian video dari kami, teman-teman pemirsa. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya Kelana Masa upload video terbarunya. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.